Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul maka Engkau hadir. Kami percaya saat ini Engkau telah hadir Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu Tuhan menambahkan iman kami padamu, kepercayaan kami padamu, terutama di masa-masa sukar kami Tuhan. Kiranya kami dapat melewati Tuhan semua pencobaan-pencobaan maupun kesukaran-kesukaran hidup kami. Karena firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Kiranya Kau lawat jemaat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Agar mereka selalu teguh dalam iman mereka Tuhan. Kiranya juga Kau berkati hamba-Mu ini yang tidak bisa apa-apa Tuhan. Kiranya apapun yang hamba perkatakan hanya daripada-Mu. Kuasai mulut bibir hamba, pikiran perasaan hamba Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, shalom. Ya, saya bisa langsung share file ya. Oke. Bisa Pak, silakan Pak. Oke, sip, Pak. Ya, sebelumnya memang saya juga ingin memperkenalkan diri, kali ini pertama kali saya berada di sini. Ya, jadi nama lengkap saya Pastor Agustinus Ferry Sutanto, panjang. Nah, biasanya di komunitas saya dipanggilnya Pastor Ferry. Ya, singkat gitu ya. Nah, jadi saya tinggal di Bandung. Saya gembala di CMC House of Joy. Nah, saya juga pengurus di CMN Indonesia, itu komunitas pria sejati. Ya, jadi mungkin itu sedikit dari saya. Saya punya anak 3, istri 1. Jangan dibalik ya. Oke. Nah, jadi hari ini saya sangat berterima kasih khususnya pada Pak Hari yang mengundang saya. Ya, sama-sama Pak. Bisa menyampaikan kebenaran firman. Dan memang saat ini kita sangat butuh cara-cara dalam Alkitab bagaimana bertahan dalam kesesakan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Di kitab suci pun sudah mengingatkan kita akan ada hari-hari di mana kesukaran-kesukaran akan kita alami, terutama sebagai pengikut Kristus. Ya, Kristus tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, ya, tapi Dia selalu menjanjikan ada jalan keluar. Ya, mari kita lihat bagaimana kehidupan kita dalam Tuhan. Ya, nah Tuhan selalu menjanjikan bahwa dalam kesesakan itu maka Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam hal apa masalah-masalah hidup itu? Dalam hal masalah penyakit, misalnya ya sekarang lah pandemik lah contohnya ya. Ekonomi otomatis pandemik ini mendunia sehingga benar-benar mengganggu perekonomian dunia. Nah, ketika perekonomian negara terganggu, maka otomatis rakyatnya juga terganggu perekonomiannya. Apalagi kayak di Indonesia sekarang masalah PPKM ya, orang bisnis nggak segampang dulu gitu. Nah, kemudian misalnya dalam ancaman-ancaman bahaya, dalam kecelakaan, terutama dalam hal khawatir dan bimbang. Nah, hal ketakutan itu mencekam dan itu selalu anak-anak Tuhan akan diujikan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian masalah-masalah pernikahan itu juga tidak lolos. Dalam masalah pandemik ini saya selama ini konseling sudah banyak masa-masa pernikahan, bahkan pernikahannya hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan pikir oh hamba Tuhan tuh nggak ada ujiannya, nggak ada pencobaannya, banyak ya. Nah, jadi memang bagi saya masa pandemik ini adalah masa Tuhan menampi kita. Mana yang imannya dari emas murni, mana yang dari jerami yang gampang terbakar ketika masuk ke dalam pencobaan ya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, puji Tuhan, Alkitab sudah menyediakan jalan-jalannya. Ya, Alkitab itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Apapun persoalan hidup kita, jawabannya ada di Alkitab. Makanya sering-seringlah baca ya. Baca, renungkan, lakukan, bagikan. Nah, itu sempurna ya. Nah, itu yang sudah saya lakukan juga dalam hidup saya. Saya berusaha untuk apapun yang saya khotbahkan, itu pasti sudah pernah saya lakukan. Ya, saya punya prinsip,
khotbahkan hidup Anda dan hidupi khotbah Anda. Gitu. Jadi saya nggak berani khotbahkan sesuatu yang belum pernah saya alami. Gitu ya. Nah, nanti saya akan ceritakan juga kesaksian hidup saya, bagaimana bertahan dalam kesesakan yang saya alami. Ya, oke, kita lihat ya. Nah, kesesakan-kesesakan dalam hidup gitu ya. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Ya, ini kita harus tanya juga ya. Kok ada ya kesesakan dibiarkan terjadi? Nah, kita lihat bahwa Tuhan bisa memakai kesesakan masalah untuk mendewasakan rohani kita. Nah, jadi untuk membentuk kita menjadi bejana yang siap dipakai Tuhan. Nah, itu ayatnya di 1 Korintus 13. Nah, 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Nah, saya akan bacakan ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, itu tujuannya kita diberikan masalah, diberikan ujian, supaya naik level. Bukan anak-anak rohani yang baru. Nah, gitu ya. Tetapi mencapai kedewasaan rohani. Itu yang Tuhan mau. Setiap anak Tuhan harus dewasa rohani agar dia kuat. Dia harus six pack ketika lagi mau menghadapi peperangan rohani. Nah, kalau ototnya nggak six pack, wah susah dia menang ya. Nah, makanya kita perlu sekali kekuatan ini. Nah, gitu ya. Dan kedua, tanpa kesesakan atau masalah, maka tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Nah, kita lihat ya bagaimana di Yeremia 32:21 mengatakan, Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Nah, kenapa harus ada hal-hal seperti ini? Supaya kalau hal-hal kecil, Tuhan sudah kasih kita akal budi. Nah, hal-hal yang pakai kemampuan kita udah bisa. Tuhan nggak perlu kasih itu lagi. Kan sudah diberikan talenta gitu ya. Tetapi untuk bisa mengalami Tuhan secara sempurna, perlu sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Nah, supaya kita tetap bergantung pada Tuhan. Bisa dibayangkan kalau semua masalah bisa kita atasi sendiri, kita pasti nggak perlu Tuhan. Nah, gitu kira-kira ya. Bangsa Israel selalu diberi kesesakan-kesesakan. Keluar dari Mesir, dikejar Firaun, depan ada laut Teberau, dan belakang ada pasukan dari Firaun. Ya, pasukan Mesir. Itu sesak banget gitu ya. Udah kalau imannya Musa itu nggak bagus, saya yakin udah nyerah aja lah, mati aja gitu ya. Tapi ketika dia menggunakan imannya, maka Tuhan membuka jalan. Ya, sehingga dengan mujizat itu orang tambah percaya, gitu ya. Kemudian kesesakan atau masalah juga sebagai alat Tuhan menguji iman kita. Nah, kenapa iman kita harus diuji? Karena banyak anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang ngaku-ngaku sebagai murid Kristus tapi tidak percaya ada Kristus di dalamnya. Belum mengalami Tuhan. Hanya katanya aja. Nah, iman yang katanya, bukan iman mengalami. Makanya saya suka 2 Korintus 13 ayat 5. Selalu saya tanyakan pada diriku sendiri. Apa bunyinya? Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Diperlukan mengalami percaya penuh Kristus ada di dalam kita. Kristus yang menciptakan langit dan bumi itu. Kristus yang 2000 tahun yang lalu menyembuhkan orang sakit, membuat berbagai mujizat. Itu sama ada di dalam kita. Percaya enggak? Nah, ketika kita tidak percaya, bimbang, takut, maka mujizat susah terjadi, jalan keluar susah kita temukan. Karena kita nggak percaya. Nah, gitu ya. Ini pertanyaan pada setiap kita.
Yakin nggak Yesus Kristus ada di dalam kita? Kalau jawabannya yakin, udah selesai masalah kita. Karena kenapa? Kalau kita yakin Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, gitu ya. Masalahnya tidak semua anak Tuhan punya iman seperti itu. Itu yang jadi masalah, ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini ada itu bagaimana caranya kita bertahan dalam kesesakan. Nah, ini penting ya. Bagaimana Tuhan bisa membuka jalan tuh gitu ya. Nah, yakin bahwa kesesakan dari Tuhan itu tidak akan melampaui kemampuan kita dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Di 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, Tuhan kita Bapa yang baik. Sama anaknya nggak mungkin. Yang baru masih kecil, balita disuruh ngangkat 1 karung beras. Ya, gitu ya. Itu bukan Bapa kita. Bapa kita, Bapa yang mengerti kemampuan kita. Dan setiap orang punya kemampuan berbeda. Tuhan ketika memberikan ujian pada Ayub, dia tahu Ayub sanggupnya apa. Nah, gitu ya. Mungkin ujian Ayub mungkin tidak cocok dengan kita. Karena iman kita belum seperti Ayub misalnya. Tapi tetap akan ada ujian bagi kita. Setiap orang ada di level-level iman yang berbeda. Nah, kita tuh seperti sekolah. Seperti masuk fitness club. Nah, gitu ya. Masuk fitness club, Tuhanlah sebagai trenernya. Nah, gitu ya. Dikasih beban 5 kilo, nanti naik lagi 10 kilo, sampai kita six pack. Nah, gitu ya. Jadi, pencobaan pasti ada jalan keluar, dan pencobaan selalu ditakar dengan kemampuan kita. Tidak mungkin lebih. Cuma kadang kita suka manja. Nah, tidak mau memaksimalkan kemampuan kita. Sebenarnya belum 100% kita pakai kemampuan kita. Tapi belum apa-apa udah bilang nggak bisa. Nggak bisa. Ah, gitu. Tuhan nggak mau mental yang seperti itu. Karena kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Tidak ada murid yang menghadapi ujian yang tidak ada jawabannya. Nah, gitu ya. Itu kalau kita sekolah ya. Nah, jadi kita memang lagi dalam sekolah kehidupan dan Yesuslah guru kita. Nah, makanya kita bilang kita murid. Nah, dia guru gitu ya. Dan setiap guru pasti kasih ujian. Nggak mungkin nggak untuk naik level. Papa saya selalu bilang, pohon yang besar, semakin besar angin semakin kencang. Nah, gitu ya. Apakah saya mengalami ujian yang ini? Nah, saya dari tahun lalu sampai sekarang ujiannya nggak jauh-jauh dari penyakit, saudara. Pertama yang paling mengganggu ujian iman saya yang pertama adalah anak saya umur 7 tahun, Joyce. Dia kena kista otak 2 di kepalanya. Keliling semua rumah sakit Bandung, keliling semua rumah sakit Jakarta, semua angkat tangan. Habis uang banyak, habis 1 apartemen. Ada gunanya nggak cari kemampuan manusia? Ternyata nggak ada gunanya. Dulu saya, sebagai hamba Tuhan, kadang saya bertanya, di mana iman saya? Nah, gitu ya. Nah, terus anak saya lagi tanya sama saya, Papi, kata Papi, kalau doa Tuhan sembuhkan. Kok saya udah doa nggak sembuh-sembuh? Bagi saya sebagai seorang bapak, apalagi seorang hamba Tuhan, saya terenyuh ditanya begitu, saudaraku. Akhirnya ada satu malam, saya benar-benar sudah angkat tangan dah sama Tuhan. Saya udah give up. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan maafkan aku karena kurang iman. Saat itu Tuhan hanya ingatkan saya untuk yakin percaya padanya dan pakai satu cara. Apa itu? Doa sepakat. Nah, akhirnya saya punya komunitas banyak. Full Gospel ada, Pria Sejati ada, di minisi saya sendiri ada. Semua bersatu dalam doa, berdoa bareng. Puji Tuhan, anak saya sembuh begitu aja. Gratis. Dalam hati saya bodoh sekali. Saya kalau nggak dari awal-awal saya begitu, saya nggak kehilangan 1 apartemen. Nah, gitu ya.
Aduh, luar biasa Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita ragu, saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam kesesakan, dan akan mengubahnya menjadi kebaikan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi nggak semua orang, ya, nggak semua orang yang akan mengalami kebaikan di ujungnya dalam setiap kesusahan. Hanya orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, jangan khawatir ketika pencobaan datang. Itu untuk kebaikan. Nah, cobaan yang kedua yang saya alami adalah ketika di awal-awal COVID, saya kena COVID setelah pelayanan ke Pelabuhan Ratu bersama 3 hamba Tuhan lain, empat-empatnya kena. Masuk ruang isolasi di mana saya itu kita bingung, obat COVID juga belum ada, pokoknya serba nggak jelas. Banyak yang meninggal, cari rumah sakit susah. Saya karena kasih karunia Tuhan baru bisa menemukan satu rumah sakit. Dan itu pun rumah sakit yang sangat kecil dan sederhana. Masuk di dalam ruang isolasi, setiap hari terintimidasi. Kenapa? Digabungkan yang parah sama yang enggak. Pokoknya ruang isolasi aja. Setiap hari lihat yang mati, lihat yang mau mati. Yang mau mati diukur dulu dengan ukuran untuk peti mati, belum mati itu. Waduh, itu sangat mengintimidasi. Tetapi saya sudah melewati ujian saya pada anak saya. Saya hanya ngomong sama Tuhan. Saya percaya Roma 8:28 ini. Saya bilang, Tuhan, pasti ada kebaikan yang saya dapatkan dari ujian ini. Saya hanya percaya, saya terus menyembah, saya terus memuji, saya tetap sukacita. Puji Tuhan. Di ruangan saya, semuanya Muslim. Kecuali saya pendeta. Nah, ada satu Muslim yang setiap hari dia suka sholat. 5 waktu. Nah, gitu ya. Dia nggak terlalu berat. Nah, jadi dia masih bisa sholat. Dan dia setiap kali sholat, dia juga lihat saya suka berdoa. Setiap saat juga. Nah, dia selalu minta izin dulu, Pak. Saya mau sholat ya, Pak. Maaf mengganggu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Nah, gitu. Dia masuk duluan, tapi saya sembuh duluan. Akhirnya waktu saya mau keluar, dia bilang, Pak Pendeta, saya lihat Bapak tuh di dalam nggak pernah khawatir. Kenapa ya? Kok selalu sukacita, bahkan saya merayakan ulang tahun sama hamba Tuhan yang kena COVID bareng sama saya di ulang tahun gitu. Nggak ada yang ngirimin apa-apa, saya yang ngirimin. Nah gitu ya. Dan kita happy-happy, foto-foto dengan perawat, dengan baju astronotnya gitu ya. Dia bingung, kok Bapak nggak khawatir sih? Katanya kita lihat banyak yang meninggal, Pak. Saya bilang, Pak, hidup saya ini sudah siap, Pak. Besok mau dipanggil Tuhan, haleluya, Pak. Bapak sudah siap belum? Nah, dia ketika saya ngomong begitu, dia cuma bilang, Pak, boleh nggak Pak doakan saya, Pak? Saya ingin seperti Bapak. Ah, puji Tuhan. Dapat 1 jiwa. Nah, gitu ya. Setelah keluar, saya sembuh setelah 4 bulan, saya tes antibodi saya. Wow, luar biasa. Ternyata di atas biasanya yang suntik vaksin. Ternyata bagi saya kena COVID, bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah Tuhan lagi vaksin. Nah, gitu. Menghasilkan antibodi yang luar biasa. Sampai sekarang antibodi saya tinggi. Nah, gitu. Dan saya bisa memberikan plasma. Nah, gitu ya. Jadi jangan takut. Segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang susah. Nah, harus damai sejahtera yang diberikan. Nah, vaksin yang dikasih Tuhan kenapa? Karena antibodi yang dihasilkan dari mengalahkan virus yang aktif itu pasti antibodinya lebih tinggi daripada melawan dengan virus-virus yang sudah dilemahkan. Mungkin Pak Hari lebih ngerti ya karena dia dokter. Ya. Jadi pelangi yang terindah selalu didahului dengan badai terhebat. Ya, gitu ya. Itu prinsip yang juga sering dikatakan oleh dunia. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi. Nah, tujuannya apa? Ya, yakin penyertaan Tuhan dalam menyelamatkan kita dalam kesesakan seumur hidup. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan sebentar-sebentar, cuma sekarang doang, atau bulan lalu, tahun depan belum tentu gitu ya. Enggak. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, aku tetap Dia
dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Allah kita adalah Allah yang setia, saudara-saudaraku. Dia tinggal di dalam kita, menyertai kita. Nah, ujian saya yang ketiga 2 bulan lalu. Penyakit juga. Apa itu? Serangan jantung. Ya. Jadi saya sudah 10 tahun diabetes, suntik sehari 4 kali, minum obat bisa nggak tahu 10 biji sekaligus, ya gitu ya. Sampai bosan gitu, nggak sembuh-sembuh. Nah, gitu ya. Karena dulu pola hidup yang berantakan, karena dulu saya pria yang sontoloyo. Wah, ya saya pernah dulu kena hukuman penjara 8 tahun hukumannya. Ya, bisa bayangkan betapa sontoloyonya saya. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan kita baik. Tuhan tuh pemulung, ya. Dia pulung sampah-sampah masyarakat, dibersihkan, dipakai sama dia. Nah, itu luar biasa. Saya berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, akhirnya seharusnya saya besoknya itu pelayanan ke Jawa Tengah. Sudah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Tapi pas hari ini saya tiba-tiba berasa kok di sebelah kiri saya ditarik-tarik gitu. Enggak rasa gimana-gimana, cuma kayak ditarik gitu. Sebentar ada, sebentar hilang gitu. Isi saya bilang, udahlah Pi, kamu kan udah lama sejak pandemi nggak pernah kontrol. Kontrol aja lah. Sebelum berangkat, ini kan jauh, bisa 3-4 hari kamu pergi. Oke, saya bilang pergilah kontrol. Waktu kontrol di EKG, wah lagi serangan jantung ternyata. Dokter langsung tulis, kan itu saya pergi ke klinik pribadi gitu ya. Terus dia tulis surat, kamu sekarang jangan kemana-mana, langsung ke rumah sakit Bethsaida. Udah akhirnya saya langsung masuk, sampai di sana, ya di CT scan jantung dan lain-lain, dia bilang 70% Pak, ada 4 sumbatan. Ini harus dimana dok? Wah ini harus pasang ring. 4 ring. Aduh, gimana ini? Saya mikirnya apa? Biayanya. Saya kan tanya, 1 ring berapa? 100-an Pak kira-kira. Ini 4 ring dok. Ya 4 ring ya kira-kira di atas 350 lah. Katanya begitu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah, saya kebetulan punya asuransi, saudaraku. Tetapi asuransi saya baru 1 tahun ganti perusahaan. Nah, tadinya di Prudensial, terus saya pindah ke AIA gitu, karena preminya lebih murah gitu. Tapi ada syarat sama agen, dia tahu saya punya histori gula darah gitu kan. Minimal Pak ya 2 tahun jangan klaim ya katanya. Apalagi penyakit kritis nanti ditolak katanya gitu. Karena waktu masuk tidak tes darah. Saya baru 1 tahun kejadiannya. Pas bulan itu baru setahun. Saya udahlah berserah sama Tuhan aja. Waktu saya mau masuk dipasang ring di ruang operasi itu, isi saya cuma kasih tanda tangan nggak Pi? Aduh, saya bilang tanda tangan aja. Udah, saya udah siap gitu kan. Nanti ada apa-apa udah urusan belakang lah. Ini udah di luar kemampuan saya, biar Tuhan yang melakukan tugasnya gitu ya. Tugas saya hanya percaya. Nah, ternyata di cover semua. Wah, puji Tuhan gitu ya. Saya harusnya tuh kelasnya yang di bawah. Nah, pas waktu itu karena COVID dan lain-lain, jadinya ruangan yang bawah tuh semua penuh. Saya dikasih ruangan paling atas tanpa bayaran tambahan. Puji Tuhan saya bilang gitu. Waktu di ruang operasi, harusnya saya urutan ketiga operasinya. Ada satu ibu-ibu yang sudah tunggu dari pagi. Marah-marah di ruang operasi. Ada isi saya juga di situ. Waduh, luar biasa Tuhan saya. Mendahulukan saya. Wah, saya bilang, itu Tuhan saya. Itu kalau saya beriman. Tuhan pasti memberikan kebaikan. Pasti menyertai, menggendong saya, menanggung saya, memikul, menyelamatkan saya. Selalu itu. Itu Tuhan saya. Bagaimana dengan iman Anda? Percaya nggak punya Tuhan yang begitu? Percaya nggak Tuhan masih menyertai? Yang 2000 tahun yang lalu melakukan, yang waktu penciptaan langit dan bumi melakukan, sampai sekarang masih ada. Percaya nggak? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Jangan sampai kita tidak percaya. Tanpa iman, nah, kenapa iman sangat perlu? Nah, kita lihat di sini. Iman itu sangat diperlukan. Iman harus ada dalam hidup semua anak Tuhan. Nah, pemenang ujian iman itu ada iman yang melampaui ketakutannya dan kekhawatirannya ketika menghadapi badai kehidupan.
Kenapa iman itu penting ya? Nah, si Ayub juga udah pernah bilang di 23 ayat 10. Karena dia tahu jalanku, seandainya yang menguji aku akan timbul seperti emas. Sudahkah iman kalian iman yang emas? Nah, gitu ya. Iman seperti Ayub yang melampaui ketakutan, melampaui kekhawatiran. Kalau belum, kita harus berusaha. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya bisa meningkatkan iman kita? Ya. Kenapa iman itu, iman yang dewasa itu gitu ya, sangat penting untuk Tuhan uji. Karena Tuhan sendiri bilang di Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ternyata di akhir zaman ketika Tuhan datang kedua kali, dia nggak cari berapa statusmu, berapa hartamu, berapa banyak titelmu. Tidak. Dia hanya tanya, adakah iman? Nah, gitu ya. Jadi iman itu kunci pertumbuhan menuju kedewasaan rohani dan mengalahkan semua masalah kehidupan di dunia. Sudah punya belum iman? Nah, di Alkitab Yohanes bilangnya iman yang mengalahkan dunia. Nah, iman yang seperti itu. Apapun hal-hal dari duniawi yang datang menyerang kita, kita harus menang. Kita harus bilang, Allah ada di pihak saya, siapa lawan saya? Nah, itu dia. Ya, iman yang tidak takut ketika pencobaan datang. Bahkan kalau maut menjemput, kita bisa bilang, haleluya, mati adalah keuntungan. Nah, gitu. Ya, harus punya iman yang cuma bilang, oh, mati itu cuma pindah alamat doang. Nah, gitu ya. Alamat yang baru, nanti akan ketemu lagi. Sukacita. Nah, gitu. Itu iman. Kalau belum, jangan kita bilang kita orang beriman. Ya, kita harus punya iman seperti ini. Baru diakui Tuhan. Baru dicari oleh Tuhan. Nah, itu dia saudaraku. Jangan sekali-sekali kita kalah. Nah, jadi hanya Tuhan jalan keluar dari semua kesesakan hidup. Ya, gitu ya. Di Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Luar biasa ayat ini saudaraku. Kesesakan, ya kan? Mereka diselamatkan. Terus dalam kecemasan mereka disampaikan firman sehingga disembuhkan. Firman itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Makanya firman penting. Jangan sekali-sekali bilang bosan baca Alkitab. Alkitab itu alat buat tidur cepat. Nah, banyak yang susah tidur baca Alkitab tidur. Nah, gitu ya. Jangan saudara-saudara. Baca Alkitab tuh saya seperti waktu saya masih kecil suka baca Kopingho. Udah baca, waduh pengen lanjut terus. Nah, itu. Kalau begitu Anda pasti. Firman itu kekuatan Allah. Disitulah yang bisa, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya kan? Dan iman akan sempurna dengan perbuatan ketika firman itu kita lakukan. Kalau di pria sejati kan diajarkan 4M. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan setiap hari. Tetapi banyak sekarang anak-anak Tuhan hanya berhenti di 2M pertama. Membaca dan merenungkan. Habis itu udah. Tidak melakukan. Padahal ayat yang paling penting di Matius 7, 21 sampai 23. Tuhan bilang bukan yang berseru-seru. Bukan yang melakukan mujizat. Bukan yang bernubuat yang masuk surga. Tetapi yang melakukan. Yang penting malah ditinggalkan. Yang enggak terlalu utama, malah dilakukan. Cuma baca merenungkan selesai. Lakukan saudara, jangan tidak. Karena melakukan itu membuat kita gampang masuk ke dalam pikiran kita. Kita punya kebiasaan lama, sifat-sifat dosa. Nah ini bisa diedit, bisa diperbaharui. Dengan sering melakukan yang baru. Nah yang baru itu, makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan pembaharuan akal budi. Nah gitu ya. Kenapa harus pakai firman? Karena firman itu membersihkan kita. Kata Yesus di Yohanes 15 ayat 3.
bahwa engkau telah bersih dengan firman yang kukatakan kepadamu. Itu dia ngomong sama murid-muridnya. Firman itu punya kekuatan. Kenapa? Karena firman itu adalah kumpulan tulisan dari penulis-penulis yang diilhamkan oleh Allah. Nah, jadi di 2 Timotius 3:16 dibilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman sangat penting. Ketika berulang-ulang kita pelajari, kita lakukan, lebih bagus lagi kita bagikan, maka itu akan jadi gaya hidup. Kekristenan bukan tentang agama, bukan tentang liturgi, bukan tentang cara berdoa, tentang cara berpuasa, tentang cara baptis, bukan itu. Tetapi tentang gaya hidup, karakter. 1 Yohanes 2:6 mengatakan bahwa kalau kita bilang kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Nah, kata wajib itu nggak bisa ditawar. Wajib itu perintah, bukan undangan. Banyak anak Tuhan sekarang yang menganggap perintah firman Tuhan itu undangan. Sehingga kadang mau dilakukan, kadang enggak, ya terserah, gitu ya. Bukan, saudara-saudara, ada konsekuensinya. Nah, gitu ya. Ada hukumannya. Kenapa? Di dalam Alkitab Yesus bilang, bukan aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi sudah ada hakimnya. Siapa? Firman yang kukatakan. Firman itulah hakim kita. Kalau setiap hari kita sudah benar apa enggak, firman itu cermin. Nah, setiap hari bercerminlah dengan firman. Di firman bilang, kasihilah sesamamu. Saya masih membenci orang. Firman bilang, kau membenci saudaramu, maka kamu adalah pembunuh manusia. Wow. Dan tidak ada kekekalan dalam hidupmu. Jangan coba-coba berani bilang saya pasti masuk surga kalau di hatimu masih membenci seseorang. Nah, nggak ada pembunuh masuk surga. Nah, gitu ya. Itu firman yang ngomong, bukan saya. Saya jadi takut, saya jadi hati-hati ketika saya suka membaca firman. Ternyata memang surga itu bukan sesuatu yang gampangan. Nah, surga itu harus kita perjuangkan juga. Ada kehendak bebas kita, free will kita. Lain kali kalau ada kesempatan saya akan cerita bagaimana perjalanan hidup saya. Semua tentang pilihan hidup. Tuhan tidak pernah memaksa. Di kitab Wahyu Tuhan bilang dia ngetok pintu. Dia tidak buka pintunya baksa masuk. Tidak. Dia minta kita yang undang dia masuk. Ya gitu ya. Jadi selalu ada kehendak bebas. Kasih karunia Tuhan tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Nah, kalau sampai menghilangkan kehendak bebas manusia, maka kita tidak sempurna lagi. Kita hanya robot. Nah, gitu ya. Nah, jadi juga nggak ada gunanya lagi Tuhan. Ngapain capek-capek datang, meninggal, atau disiksa dulu, baru disalibkan, mati gitu ya. Udah karena robot tinggal pencet aja tombolnya. Baiklah semua jadi baik bukan? Nah, Tuhan nggak gitu. Tuhan menciptakan kita sempurna. Salah satunya ada kehendak bebas. Dan Tuhan selalu memberi ujian untuk melihat iman kita, melihat kehendak bebas kita. Milihnya yang mana? Nah, gitu ya. Jadi saudaraku, hari ini kira-kira semoga saudara-saudara hari ini bisa mengerti bahwa dalam kesesakan apapun selalu ada jalan keluar. Tuhan kita yang sama 2000 tahun yang ada di dalam kita. Pastikan itu sehingga kita tidak akan khawatir. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, firman-Mu sudah hamba tabur Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami pada seluruh kebenaran. Lembutkan hati kami Tuhan. Untuk mau menerima firman yang ditabur. Dan mau melakukannya Tuhan. Kiranya iman kami selalu ditambah-tambahkan. Diperbaharui terus-menerus untuk lebih serupa lagi dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa iman kami bisa mengalahkan semua kesulitan kami. Bisa mengalahkan dunia. Dan kami yakin bahwa Yesus Kristus yang berkuasa, Tuhan yang kami sembah ada di dalam kita. Dan ketika Tuhan ada di dalam hati kami, maka kami tidak akan takut dan khawatir lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Apabila kami kadang masih khawatir dan takut. Tidak percaya akan keberadaanmu dalam diri kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Kiranya Kau selalu membantu kami untuk selalu mau, untuk selalu percaya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, kita katakan amin.